sahabat pillah, dalam surat Al-Insyirah ini adalah yang mendatangkan kedamaian dalam hati kita, kelapangan dalam hati kita, serta pelajaran besar untuk kita. Kondisi lapangnya hati itu disebut dengan syarah. Alam nasyrah laka sadrak. Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun yang luar biasa jahatnya. Jadi kalau Fir'aun gak suka sama orang itu, dia akan membunuhnya. Itulah sifat Fir'aun. Sampai bilang sama Allah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri. Lapangkan hati, lapangkan hati. Maka sahabat bilang semua, ketika kita menghadapi permasalahan, bilang sama Allah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Lapangkan hatiku, ya Allah, lapangkan hatiku. Itulah yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi sahabat pillah, ketika kita menghadapi sebuah persoalan hidup, minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, supaya kita nyaman, supaya kita tentram, biasa-biasa aja, enjoy gitu. Wawada'na 'anka wizrak. Ya Allah, Allah menjamin kepada Rasulullah dan kepada kita akan meringankan segala permasalahan kita, atau bahkan Allah hilangkan permasalahan. Sebenarnya Allah memberikan motivasi, aku akan menghilangkan semua beban. Tetapi fitrahnya harus kita hadapi. Jangan cuma kita berdoa, tapi juga kita harus sandingkan dengan ikhtiar. Hai orang-orang beriman, kita beriman semua, tenanglah, tenangkan jiwa kita. Bukan hanya kamu yang memiliki masalah, para nabi dan para rasul pun memiliki masalah, dan masalah mereka adalah lebih berat daripada permasalahan yang kita hadapi. Tenangkan hati kita. Bukankah dulu kita pernah punya masalah lalu Allah memberikan solusi kepada kita? Ya, Allah memberikan solusi kepada kita. Alladzi anqadha dhahrak. Jika kita ilustrasikan orang yang membawa beban di punggungnya itu sampai aduh sempoyongan gitu kan, sampai kita kalau ya Allah benar-benar berat sampai kaki kan rasanya kayak gitu. Kata Allah, tenanglah. Dulu pun kamu banyak masalah, maka telah aku tuntaskan. Dan jika engkau tenang saat ini, ridha dengan hal tersebut, dan menghadirkan kedamaian dalam jiwa kita, maka akan aku selesaikan persoalanmu dan menghilangkan beban pada dirimu. Jadi solusi pertamanya adalah tenangkan dulu jiwa kita. Sadarkan dulu diri kita. Aku dalam keadaan putus asakah? Aku dalam keadaan kecewakah? Maka barang siapa yang mengenal diri, dia akan mudah akan mengenal Allah. Dan dia akan mudah mengikuti aturan-aturan Allah. Karena dia mengenal dirinya. Oh ya, aku dalam keadaan putus asa. Maka putus asa adalah bukan perbuatan yang Allah cintai, bukan perbuatan yang Allah ridhai. Maka aku harus menyelesaikan permasalahan ini dengan memohon pertolongan kepada Allah, sambil mencari solusi. Wa rafa'na laka dzikrak. Masya Allah. Orang-orang yang tenang dalam menghadapi persoalan, dia tenangi dulu hati kita. Damaikan dulu, tentramkan dulu jiwa kita. Orang-orang yang jernih dalam menghadapi problematika kehidupan ini, dalam keadaan sadar, punya akal sehat, maka akan Allah apresiasi dengan mengangkat dirinya, mengagungkan namanya dan menghilangkan bebannya. Setelah itu dengan indah Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Tanamkan pada diri kita, jika engkau sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, kuatkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini pasti selesai. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus motivasi diri kita. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini pasti akan selesai. Inna ma'al usri yusra. Hei, sekali lagi, jangan ada keraguan dalam diri kita. Hilangkan keraguan dalam diri kita. Ini pasti selesai. Permasalahan ini pasti akan selesai. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa'idza farauta fansab. Coba tulis masalah-masalah kita. Sebenarnya apa aja sih masalah kita? Tulis masalah kita yang sedang kita hadapi, supaya kita lihat dan berikhtiar mencari jalan keluarnya. Apa ya sebenarnya yang harus aku selesaikan terlebih dahulu? Kita tulis permasalahan-permasalahan. Dengan keadaan hati yang tenang, jiwa kita yang tenang, itu akan mudah kita melakukan aturan-aturan Allah. Karena kita dalam keadaan sadar. Ila rabbika farghab. Setelah itu, setelah kita berikhtiar, bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan semuanya sama Allah. Ketika kita sudah menuliskan aku harus seperti ini,
Oh iya, aku harus melakukan hal ini untuk menyelesaikan permasalahanku. Sambil berdoa sama Allah, ya Allah tolong aku ini adalah hamba yang lemah, aku tidak bisa menyelesaikan permasalahan tanpa pertolongan Engkau ya Allah. Aku ini adalah hamba yang lemah, aku saja. Bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak bisa melakukan kebaikan, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berharga kecuali atas pertolongan Allah. Allah yang akan memberikan semua solusi terbaik berdasarkan ikhtiar yang telah kita lakukan. Al-insyirah ini adalah kelapangan, ketenangan dalam jiwa kita, menghadirkan solusi untuk diri kita dalam keadaan tenang, menghasilkan kreativitas yang cemerlang. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sadar, kitanya kreatif, kitanya sadar, kitanya, oh iya aku harus seperti ini. Dibandingkan orang-orang yang nggak sadar, nggak mengenal dirinya, tidak mengenal jati dirinya, akan mudah sekali depresi, stres. Maka solusinya adalah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata baginya orang-orang yang berjihad di antara kamu. Jadi emang surga itu belum nyata, tapi Allah sudah menggambarkannya untuk kita. Dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar. Kita tuh sabar, ya Allah. Aku ingat ya Allah, balasannya adalah surga, balasannya adalah surga. Maka jahadu, bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalimat jahadu akar katanya adalah al-juhd, serius, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan. Hey, kita yang lagi menuntut ilmu, kita merasa kesusahan dalam menuntut ilmu, maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, supaya kamu mendapatkan keberkahan dari ilmu yang engkau pelajari. Hei orang-orang yang berumah tangga, ketika engkau mau menghadapi permasalahan dalam rumah tanggamu, hadapi permasalahan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan bangunlah keluarga itu dengan ketakwaan, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hei orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang punya bisnis, bersungguh-sungguh dalam menghadapi permasalahan dalam bisnismu itu, supaya engkau mendapatkan sebuah kekayaan-kekayaan yang engkau bisa lakukan untuk kebaikan di jalan Allah. Sungguh-sungguh, jahadu, kita sungguh-sungguh untuk menghadapi permasalahan. Ijtihad namanya, serius dalam merencanakan, buat rencana. Visi misinya apa nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jihad, kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan yang sudah kita rancang tadi gitu. Oh iya, aku harus mempraktekkan. Oh mungkin ini jalannya, aku harus menyelesaikan permasalahan ini. Mengaktualisasikan yang sudah kita rancang tuh visi misinya apa aja. Lalu mujahadah, pas waktu ada pesimis datang, kecewa datang, putus asa datang, kita melawan hal itu semua, namanya adalah mujahadah. Berjuang melawan emosi kita. Karena kitanya sadar, oh iya aku sudah putus asa. Oh iya aku telah kecewa ya Allah. Tolong aku ya Allah untuk menyelesaikan permasalahan. Dan itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan permasalahan dalam kehidupan kita. Coba pegang dada kita. Ya Allah, ucapkannya. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang lemah. Kuatkan jiwaku ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Aku tahu ya Allah bahwa hidup ini adalah sementara. Aku bermohon kepadamu ya Allah, kuatkan jiwaku untuk menghadapi permasalahan ini. Temani aku ya Allah dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Sungguh aku adalah hamba yang lemah. Hamba yang tidak bisa melakukan kebaikan, hamba yang tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Sungguh ya Allah, kuatkan hatiku dan lapangkan jiwaku ya Allah. Berikanlah kedamaian dalam hatiku ya Allah. Berikanlah ketentraman dalam hatiku ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami.